Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam acara Ngobrol Bengi atau Ngobeng. Mudah-mudahan pemirsa Banyuwangi 1 TV dimanapun berada tetap bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Nah, malam ini kita akan ngobrol terkait dengan Harjaba, Hari Jadi Banyuwangi yang ke-249. Ada banyak yang mesti harus kita bahas terkait dengan bagaimana Banyuwangi memperingati Hari Jadi Banyuwangi di tengah pandemi. Kali ini saya ngobrol tidak tidak 1-2 orang. Di studio kami ada Kang Budi Using. Selamat malam Kang Budi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selamat malam Kang Bin. Oke, gimana ini kegiatannya? Kayaknya sibuk banget ini di kemarin pilkada atau pilbub kemarin ya Kang Budi ya? Alhamdulillah, sebelum dan sudah pilbub nanti mungkin kalau saya, kesibukan saya nggak pernah terhenti. Luar biasa Kang Budi. Yeah. Ya, Kang Budi ini di Banyuwangi ya cukup dikenal, selain dia sebagai seorang jurnalis, penulis seperti itu, juga bisa dikategorikan sebagai budayawan. Nanti mungkin pemirsa Banyuwangi 1 TV bisa ngobrol banyak soal bagaimana Banyuwangi memperingati Hari Jadi Banyuwangi ini bersama Kang Budi. Dan kami juga akan mencoba untuk mengkoneksikan atau menghubungi salah satu pejabat seperti itu ya, atau mungkin dari birokrasi pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, karena pandemi sebelumnya, Harjaba sebelumnya, sebelum ada pandemi ini Banyuwangi luar biasa dalam menggali sebuah sejarah di Banyuwangi dengan peringatannya seperti itu. Baik Kang Bud, saya akan coba menghubungi dulu, mudah-mudahan sinyal malam ini bisa lancar. Saya mungkin kalau misalkan bisa connect secara langsung akan saya coba untuk menanyakan seperti itu, nanti lanjut ke Kang Budi ya Kang Budi. Beliaunya adalah Pak Bram, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Mudah-mudahan bisa nyambung ini, karena sudah larut malam, yang namanya ngobrol bengi ya Kang Budi ya. Tapi orangnya biasanya melek malam. Saya coba dulu untuk bisa menghubungi Pak Bram. Pak Bram, apakah bisa dengar ini? Selamat malam Pak Bram, kami dari Banyuwangi 1 TV, mudah-mudahan bisa sambung. Selamat malam Pak Bram. Ini sudah tampil. Selamat malam Pak Bram, masih belum tidur ya ini Pak Bram? Banyak kegiatan, mohon maaf ini mengganggu untuk bisa sekedar kebetulan ini kan Hari Jadi Banyuwangi Pak Bram, kami juga butuh informasi terkini bagaimana Harjaba di Banyuwangi ini, masyarakat harus bagaimana. Seperti itu Pak Bram, mudah-mudahan tidak mengganggu ini. Udah biasa lah. Kami butuh ngobrol ya 5-10 menit lah. Kebetulan kami juga ditemani Kang Budi, seperti itu. Nah kami akan coba untuk menanyakan Kang Budi yang memperingati Hari Jadi Banyuwangi yang ke-249 Pak Bram. Ya. Anda sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Banyuwangi pasti akan lebih memahami bagaimana kondisi di tengah pandemi seperti itu Pak Bram. Silakan Pak Bram. Iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa Banyuwangi 1 TV yang saya banggakan. Jadi memang kondisi COVID ini memaksa semua daerah, bukan hanya daerah ya, semua negara saya kira untuk mengatur strategi apa yang tepat dalam rangka ekonomi rakyat tetap harus berputar. Salah satunya adalah Banyuwangi. Nah, Banyuwangi ini di tengah pandemi, apalagi pas bertepatan tanggal 18 Desember, ini merupakan hari jadinya yang ke-249. Ini mungkin hari jadi yang secara gebiar ya, tidak memiliki gebiar yang luar biasa, karena memang bertepatan dengan kondisi ekonomi yang lagi turun karena dampak COVID-19. Nah, maka yang dilakukan oleh Banyuwangi adalah bagaimana memperingati hari jadi itu dengan sederhananya
khidmat, tetapi juga tetap mengedepankan protokol kesehatan. Salah satunya yang diambil adalah kita melaksanakan upacara tasyakuran, tapi juga di live ke seluruh kecamatan, ke seluruh instansi vertikal, sehingga mereka betul-betul merasa meskipun berada di jauh di sana, di beberapa kecamatan, ada 25 kecamatan dan SKPD terkait, tetapi kita merasakan satu nafas bahwa Banyuwangi ada dan terlahir di 249 yang lalu gitu Mas. Ya, jadi dihimbau kepada masyarakat untuk bisa tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Kalau dibanding dari tahun-tahun sebelumnya, artinya hari ini masyarakat harus seperti apa Pak Bram? Mungkin lebih jelas didetailkan kepada masyarakat. Iya, jadi kita memang harus berbeda. Kehidupan kita ini tidak sama dengan kehidupan setahun atau ke belakang ya, yang lalu. Karena apa? Karena memang apapun aktivitas yang kita lakukan saat ini, tentu akan ada batasan-batasan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah standar operasi prosedur protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Contoh misalnya, kalau tahun lalu kita bisa melakukan aktivitas di saat melakukan aktivitas di ulang tahun, itu bisa berkumpul, mengundang artis, ribuan orang datang. Nah sekarang kan tidak bisa lagi dengan strategi semacam itu atau cara semacam itu. Yang dilakukan oleh masyarakat sekarang adalah yang penting adalah ekonomi tetap berputar. Masyarakat bisa mengais rezeki, bisa berjualan, bisa melakukan aktivitas perdagangan, pertanian, nelayan, tetapi pola kehidupannya sudah berubah. Mereka harus tetap jaga jarak, harus memastikan pakai masker, ya, dan selalu bersih. Nah, selalu bersih, cuci tangan dan sebagainya. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya adalah budaya baru, kehidupan baru ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Tindakan kita yang salah itu bisa berakibat fatal kepada orang lain. Jadi sebetulnya apa yang kita lakukan ini adalah juga bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Saya kira itu, Mas. Apakah pagelaran atau perayaan itu tetap akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, misalkan di dalam ruangan indoor seperti misalkan di hotel yang harus tetap lebih lebih fokus lah untuk bisa menjaga protokol kesehatan seperti itu Pak Bram? Ya, jadi hasil rapat kita dengan forum pimpinan daerah dan seluruh stakeholder daerah termasuk Satgas Gugus, bahwa untuk tahun baru memang kita membatasi atau mungkin meniadakan kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak orang berkumpul. Sehingga hotel-hotel dan destinasi juga dilarang melakukan aktivitas atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun terpaksa dilakukan, izin yang kita keluarkan adalah rekomendasinya adalah pembatasan jumlah orang dan tempat harus di luar atau bersifat outdoor. Karena kita tahu bahwa virus ini akan jauh lebih cepat jika di dalam ruangan dan ada AC-nya, tetapi jauh akan melambat jika itu di outdoor, bahkan mungkin kena sinar matahari. Jadi yang kita dorong, yang kita tekankan pada seluruh pelaku pariwisata, stakeholder pariwisata, bahwa kita merekomendasikan tempat-tempat outdoor yang membatasi event atau kegiatan dalam rangka memperingati Natal dan Tahun Baru. Baik Pak Bram, mungkin ada lagi yang mungkin disampaikan Pak Bram selain tadi yang sudah disampaikan himbauan atau bagaimana terhadap masyarakat Banyuwangi, karena bagaimanapun Harjaba yang tiap tahun digelar ini akan menjadi harapan bagi masyarakat secara tidak langsung, seperti itu Pak Bram. Ya, jadi harapan saya bahwa sekali lagi mari Banyuwangi kita sudah termasuk paling bagus di bidang ekonomi di tengah pandemi COVID. Yang pertama adalah kita tunjukkan bahwa masyarakat Banyuwangi adalah masyarakat yang disiplin menjalankan protokol kesehatan. Selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, selalu kemana-mana harus bawa hand sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan kita masing-masing atau badan kita masing-masing. Nah, budaya baru ini, karena Banyuwangi saya lihat nanti Natal Tahun Baru sudah banyak wisatawan yang akan datang, terbukti dari hasil okupasi yang saya cek di beberapa hotel sudah mulai penuh. Dengan melihat budaya baru, kedisiplinan masyarakat Banyuwangi yang dicontohkan oleh rakyatnya, maka wisatawan akan ikut dan akan percaya bahwa kalau ke Banyuwangi
semuanya akan aman-aman saja, akan baik-baik saja, dan mereka akan sehat. Nah, dengan demikian, contoh-contoh yang diteladani dari masyarakat Banyuwangi dengan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan, itu sebetulnya adalah menjadi syiar bagaimana Banyuwangi akan tetap dikunjungi oleh para wisatawan, dan dengan demikian maka ekonomi akan tergerak, karena mereka akan nginep, akan makan, akan kuliner, akan cari oleh-oleh, itu di Banyuwangi. Jadi sejatinya, kalau kita ingin menjadi pahlawan Banyuwangi untuk menjadi kado di 249 Banyuwangi ini, salah satunya adalah ayo bareng-bareng kita menjalankan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Maka dengan itu kita sudah menumbuhkan ekonomi rakyat Banyuwangi tetap hidup. Saya kira itu, Mas. Baik Pak Bram, terima kasih, luar biasa pesan dan mungkin harapan bagaimana Banyuwangi ini tetap akan moncer di luar sana, dan itu adalah hal yang disampaikan oleh Pak Bram selaku dari Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Banyuwangi. Matur sembah nuwun Pak Bram, waktunya kami tinggalkan. Tetap bisa menjaga kesehatan, sukses selalu. Terima kasih sekali lagi. Saya tinggalkan kembali ke studio. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah tadi sekilas sedikit waktu yang kami bisa connect terhadap Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Banyuwangi terkait dengan harjaba di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena memang Banyuwangi ketika bicara peringatan hari jadinya Banyuwangi tidak pernah sepi dari masyarakat luar atau wisatawan yang datang. Pihak dari Dinas Pariwisata dan Banyuwangi selalu menampilkan acara-acara kesenian, budayanya, dan luar biasa itu hotel-hotel, bahkan fasilitas-fasilitas penginapan di Banyuwangi hampir semuanya penuh. Dan itu menjadi daya tarik tidak hanya masyarakat Banyuwangi, dalam negeri, namun juga internasional. Dan ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banyuwangi sendiri. Baik, kembali ke sesi kedua pemirsa Banyuwangi 1 TV. Setelah tadi kami sudah menghubungi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Banyuwangi, Pak Bram. Nah, kali ini saya akan coba untuk menggali bagaimana harjaba di Banyuwangi. Tapi saya akan coba menggali sosok Kang Budi Osing ini dulu. Kang Budi ini saya kenal cukup lama ini. Kang Bud, sebelum kita bahas soal harjaba ya, Banyuwangi ini kan adalah salah satu daerah di ujung timur ya, Pulau Jawa ya. Iya, betul. Ada banyak hal yang mungkin tidak hanya sekedar tradisi dan budayanya. Paling tidak masyarakat harus tahu ketika bicara soal harjaba. Sudah 249, hampir 250 tahun. Artinya itu ada sebuah tahapan-tahapan yang luar biasa, sejarah-sejarah yang kita harus bukukan. Pak Budi mungkin sudah ada banyak buku yang sudah dibukukan gitu, dibaca oleh banyak masyarakat. Sejak tahun berapa sih sebetulnya bicara soal harjaba ini, Kang Bud? Iya, gini ya, menurut referensi yang saya dapat, ya, ini pertama harjaba itu ditetapkan ketika zamannya Pak Bupati Purnomo Sidik. Purnomo Ya. Sidik. Waktu itu ramai, daerah-daerah sudah mulai memunculkan hari jadinya, termasuk Banyuwangi. Ya. Nah, yang saya tahu Banyuwangi pertama muncul itu adalah atas usulan DHC 45, Dewan Harian Cabang 45. Gitu. Kemudian berkali-kali mengadakan pertemuan, diskusi antara elemen yang terkait, kemudian muncul keputusan di DPR yang menetapkan tanggal 18 Desember sebagai hari jadi Banyuwangi. Iya. Ya. Tanggal 18 ya, Desember ya. Desember 1771 dianggap sebagai titik awal hari jadi Banyuwangi. Iya. Gitu. Ini sebelum saya bilang pro kontranya, seiring dengan itu
Kemudian muncul lagi kelompok yang memunculkan bahwa hari jadi Banyuwangi ini tanggal 24 Desember kalau tidak salah, Ya. tahunnya 1774. Tapi yang masuk ke DPR itu adalah yang tahun tanggal 18 Desember 1771. Ini yang mengusulkan kelompok DHC 45 itu didasarkan pada puncak perang Puputan Bayu. Ya. Puncak perang Puputan Bayu, kenapa kok diambil itu? Menurut Pak Hasan Ali yang pernah saya wawancarai, Ya. itu diambil semangatnya. Semangat orang Banyuwangi ini loh melawan penjajahan gitu. Kemudian yang satunya lagi yang tahun 1774 itu mereka didasarkan pada keputusan pemerintah Belanda yang mengangkat Mas Alit sebagai bupati pertama. Jadi waktu itu Mas Alit ada di Madura, kemudian didatangkan ke sini untuk memimpin Banyuwangi. Ketika itu Banyuwangi mau dijadikan kabupaten gitu ya. Nah, maka beliau adalah bupati pertama Mas Alit itu. Berdasarkan surat keputusan Belanda inilah dianggap sebagai dasar lahirnya Banyuwangi tahun 1774 gitu loh. Jadi ada dua versi, Mas. Ada yang 71, ada yang 74. Betul. Ada dua versi kalau tidak salah seperti itu. Iya. Terlepas dari pro kontra itu, ya haknya masyarakat lah itulah. Kita nggak pernah ikut-ikutan itu. Yang jelas masyarakat Banyuwangi sudah sejak zamannya Pak Bupati Purnomo Sidik sudah memiliki hari jadi. Tapi kalau dihitung ya, sekarang kan 279. Artinya mungkin pakai angka yang berapa? Angka yang 1771. 71. Ya. Oke. Yang umum itu. Ya. Nah, sejarah Banyuwangi, sejarah Belambangan itu kan banyak. Mungkin sedikit diceritakan kita ngomong Harjaba seperti ini, Kang Bud. Anda sebagai penulis, Anda juga sebagai seorang jurnalis, apa yang bisa disampaikan ketika bicara Harjaba di Banyuwangi ini? Iya. Mohon maaf kalau saya salah, ini pendapat saya. Ya. Banyuwangi itu ketika terjadi Puputan Bayu, itu dalam kesimpulan saya pernah mengalami pembantaian etnis habis-habisan. Menurut sejarah yang saya baca, waktu itu penduduk Banyuwangi diperkirakan sekitar 60 ribuan. Karena terjadinya perang Puputan Bayu sampai habis, sampai tinggal sekitar 4.000-5.000 orang. Kemudian mereka berpencar lari, kemudian bikin kelompok-kelompok kecil. Ya. Komunikasinya melalui seni budaya tadi, melalui simbol-simbol. Begitu. Nah, bahkan secara berseloroh kita ngomong, kenapa kok di Banyuwangi kadang-kadang antar temen nyoponya nggak namanya Kang Bin, nggak celeng gitu. Ya. Kalau Anda nyaut asu gitu lurisun gitu. Bahasa sing ya ini ya. Karena mereka berpencar-pencar, oh iki wong Banyuwangi duduk gitu. Ya. Melalui momen Harjaba ini adalah sebuah momen yang luar biasa karena ternyata sejak itu Banyuwangi ini nggak sekedar orang osing yang tinggal di sini. Nggak sekedar orang osing. Ya. Contohnya kenapa? Pelabuhan Muncar yang sekarang kita kenal, itu dulu namanya Pelabuhan Ulu Pangpang. Itu adalah sebuah pelabuhan alam terbesar. Sudah banyak saudagar yang mampir ke sini. Mulai itulah terjadi masuknya budaya lain dan sebagainya, kemudian terjadi akulturasi gitu loh. Iya. Banyak komunitas-komunitas masyarakat yang muncul gitu loh. Iya. Maka sampai sekarang dalam catatan saya kalau tidak salah ada sekitar 11 etnis besar yang hidup di Banyuwangi. Secara 16 etnis. 11 etnis 11. besar ya. Bahkan lebih ekstrim lagi, ini secara berkelakar lagi ya. Ya. Mereka di sini bahkan mengelompok-ngelompok sendiri, bikin kampung sendiri yang nggak ono geger. Ya. Orang Arab kumpul di kampung Arab. Ya. Betul? Ya. Orang-orang dari Sulawesi, orang Mandar bikin kampung. Ya. Ya. Orang Cina Pecinan. pecinan. Ya. Artinya Banyuwangi, betul kata Gus Dur dulu, lek belajar pluralisme ya nang Banyuwangi. Banyuwangi, betul. Karena apa? Mereka nggak pernah ada singgungan antar itu gitu loh. Bahkan saling melindungi. Disitulah muncul akulturasi budaya yang luar biasa. Iya. Bahkan saya pernah lihat gandrung ala etnis Cina. Iya. Juga ditampilkan. Ditampilkan, nggak pernah ada benturan di Banyuwangi. Itulah hebatnya Banyuwangi. Maka melalui momen Harjaba ini, ayolah bareng-bareng kita bangun Banyuwangi. Sudahlah kalau kemarin terjadi perselisihan pendapat karena beda pilihan, ya sudahlah kita selesaikan. Soal Pilbub kemarin ya. Iya kan? Selesaikan. Balik Banyuwangi, aja dilebani orang lain. Karena kita bengkerangan. Ya, itu tugas kita semua. Tugas kita semua Ya. gitu. Kalau misalnya atau mengakui bahwa Banyuwangi dengan 11 etnis katanya Kang Budi tadi itu, ya harus mau dan mampu untuk bisa
membiaskan persoalan-persoalan kecil menjadi persoalan besar. Kira-kira begitu ya Kang Bu. Betul, betul. Menarik ini. Dan pemirsa Banyuwangi satu TV memang harus memahami bagaimana Banyuwangi ini berawal. Belambangan ini dulu moncer. Ada banyak dan itu tidak jauh dari pemikiran orang-orang atau tokoh-tokoh apa ya di Banyuwangi, di Belambangan, termasuk tadi kalau bicara dulu kerajaan Tawangalun seperti itu, cerita Puputan Bayu. Nah ini Kang Bud harus bisa menyampaikan kepada masyarakat Banyuwangi 1 TV, Kang Bud. Betul. Jadi kalau saya misalkan masyarakat Banyuwangi kemudian alergi atau menolak kehadiran yang lain masuk ke Banyuwangi, tak pikir salah. Ya. Saya masih punya catatan tapi belum jadi buku. Sebelum pusat pemerintahan pindah dari Ulu Pangpang ke Banyuwangi yang sekarang, konon Banyuwangi itu sudah ada pendatang etnis Cina yang berdiri di sana. Jejaknya apa? Kelenteng Hutong Bio itu tua sekali. Betul, ada di sana. Betul, saya sedikit punya sejarahnya, cuma saya lupa, nggak takut saya salah. Ada sejarahnya. Artinya Banyuwangi sudah dimasukin karena memang ada pelabuhan besar di sini. Gitu ya. Kemudian ada saudagar Arab dari Timur Tengah dan sebagainya. Jadi itulah Banyuwangi, keberagaman Banyuwangi. Nah kemudian ada pertanyaan, terus yang masyarakat asli Banyuwangi yang disebut Osing itu, gitu loh, yang sempat habis karena pembantaian etnis tadi itu, yang karena ketika tahun 1771 gitu loh. Itu sejarahnya masyarakat Osing, nggak usah heran pernah ada istilah dari teman-teman saya, podo-podo wong Osing kok logatnya bedo. Saya bilang begini, ojo maneh bedo deso. Sak desa bedo kampung logatnya beda ya, karena background tadi itu. Iya. Mencar-mencar dan sebagainya. Contohnya sederhana aja lah. Antara Singgoturunan dengan Penataban seberapa jauhnya? Iya. Nyambung. Penataban begitu delesnya gitu. Yang sini lain gitu. Nah, itu karena kondisi tadi itulah. Banyak contoh kalau di Rogo Jambi sini daerah Alian dengan Geladak dengan sudah sangat lain. Sudah beda. Nah, kembali lagi Kang Bud. Jadi ketika bicara soal pluralisme, peradaban dan 11 etnis tadi itu saya tanyakan tadi, pasti ada tokoh masyarakat di Belambangan ini, Banyuwangi ini yang mampu untuk menjadikan warna dalam satu keindahan itu. Kan seperti itu Kang Bud. Saya tadi tanya kerajaan Belambangan, ada Tawangalun, bisa meruntut cerita itu enggak? Dari mulai Puputan Bayu dan segala macam. Karena nanti saya akan tanyakan bahwa ini kan bicara COVID-19, apakah dulu Banyuwangi ini tidak pernah ada semacam pandemi atau pagebluk kalau dulu ya? Atau bagaimana Kang Bud? Ya. Yang jelas kerajaan ini muncul itu menurut sejarah yang saya baca lah ya. Gitu. Dulu juga ada penghuninya tapi belum jadi kerajaan. Ya. Kemudian ketika terjadi dalam tanda kutip perang saudara di Majapahit, ada yang mengalir ke timur. Salah satu tokoh yang muncul di sini adalah Brewirabumi. Ya, kan begitu ya. Kemudian muncullah kerajaan-kerajaan. Dan yang paling dikenal di sini, raja yang paling dikenal adalah Prabu Tawangalun. Ya. Gitu ya. Yang jejaknya bisa kita lihat. Setelah itu banyak ada pusat kerajaannya berpindah-pindah. Pernah di Kutalateng sini. Pernah di Ulu Pangpang, kemudian geser dan seterusnya, kemudian di Kedawung, di posisi mana Kedawung sampai sekarang saya juga belum tahu. Artinya itu ada, sejarah itu ada, dan otomatis mereka bisa menyatukan. Kalau enggak, mungkin orang etnis Cina yang masuk ke sini enggak betah. Nyatanya mereka betah kok. Iya. Artinya kan bisa sejajar itu. Bahkan menurut sejarah yang saya baca, sebelum dipindahkan ke pecinan Banyuwangi yang sekarang, Kelenteng Hutong Bio itu awalnya didirikan di Kutalateng sini dalam bentuk masih kayu sederhana. Iya. Nah, artinya semua etnis itu sudah ada dan dipersatukan oleh kerajaan yang ada di Banyuwangi. Nggak ada masalah antara etnis itu gitu. Ya karena ada tokoh. Betul, ada tokoh dulu ya, tokoh Belambangan ini yang bisa kemudian kalau menyangkut yang sama yang ada relevansinya dengan sekarang sampai tanya Pagebluk. Itu menurut saya Banyuwangi bukan sekarang tok diserang Pagebluk. Dulu pernah ada Pagebluk yang sempat saya catat langsung
Itu kebetulan saya baru menyelesaikan buku saya tentang situs. Saya kemudian salah satu situs yang saya angkat itu adalah Lastono di sini di Rogo Jampi sini Lemabang. Saya gali sumber di itu. Jenar, di Mabang itu ya, Sukarjo ya. Saya gali itu ternyata ini bekasnya apa sih gitu loh. Konon ceritanya Sesi Jenar itu diundang oleh penguasa Adipati sini untuk membantu ngatasi pagebluk itu. Karena waktu itu terjadi pagebluk. Orang sakit nggak lama meninggal gitu loh. Konon ceritanya begitu sampai beliau datang ke sini bantu itu. Itu yang pertama pagebluk. Kemudian pagebluk yang kedua yang pernah saya dengar dan sudah saya sitir dalam tulisan saya itu terjadi kalau tidak salah pada zaman Jepang. Ketika zaman Jepang itu pernah ada ritual semua keramaian kan enggak boleh, harus mengikuti aturan Jepang. Termasuk salah satunya ritual adat sebelang yang ada di Olesari. Nah, waktu itu dilarang semua keributan. Ketika dilarang itulah pas terjadi pagebluk. Orang sakit langsung meninggal, sampai konon Sakit pagi sore meninggal itu ya. Konon karena banyaknya orang meninggal, ini sampai pemerintah Belanda itu menggunakan tenaga orang-orang penjara untuk memakamkan penduduk yang meninggal itu. Karena banyaknya korban. Banyaknya meninggal. Uniknya waktu itu masyarakat Olesari percaya bahwa banyaknya orang meninggal itu karena sebelang tidak dilaksanakan gitu loh. Oh itu sampai segitu, makanya mempeng mereka. Boleh nggak boleh harus dilaksanakan supaya tidak lagi mati gitu. Kemudian pagebluknya hilang. Wallahu alam. Ya. Tapi pas itu juga pagebluk sebetulnya. Gitu. Yang saya sempat catat dua itu artinya Banyuwangi sudah pernah ada pagebluk. Dan dulu lebih ngeri karena tidak seperti sekarang ilmu kesehatannya. Nah beruntunglah sekarang kita ada yang mengingatkan pakai masker, jaga jarak. Kalau dulu enggak, mungkin pagebluk itu karena orang kasihan, orang cinta, kemudian diciumi dan sebagainya nular. Mungkin begitu gitu loh. Saya potong, ini menarik. Kalau dulu namanya pagebluk ya Kang Bud ya. Hari ini pandemi lah. Atau dengan menggunakan bahasa asing COVID-19 dan segala macam. Ini sama-sama ada sebuah virus yang menjalarkan pada masyarakat secara umum, secara luas seperti itu. Ada bahasa yang saya tangkap tadi itu. Artinya sebuah ritual tradisi harus tetap digelar. Meski ada sebuah batasan-batasan. Kalau hari ini katanya Pak Bram tadi itu kan harus ada protokol kesehatan. Ini harus ditapangkan. Itu penting. Karena Banyuwangi ini mau nggak mau menjadi magnet, menjadi apa bahasanya ya? Ya menjadi perhatian oleh masyarakat luas, tidak hanya di Indonesia tapi internasional. Betul. Itu kira-kira begitu. Jadi di musim seperti ini tetap harus ada yang digelar ya, sebuah ritual atau tradisi ya katanya Kang Budi tadi itu seperti itu ya. Melihat sejarah lah kira-kira begitu. Jadi gini, beberapa bulan lalu ini sedikit cerita saya. Ya. Ketika di mana-mana lockdown, apa namanya lah nggak ngerti saya. Ya. Termasuk Banyuwangi nggak boleh keluar. Betul. Ya. Waktu itu di Kemiren, warga Kemiren menyelenggarakan namanya Ider Bumi. Ider Bumi, ya. Bukan bareng Ider Bumi ya, Ider Bumi tok. Saya dikabari orang Kemiren, wah kebenaran wes. Karena ketika orang takut keluar, justru di sana ada Ider Bumi. Malam gitu. Saya ke sana sempat moto saya dengan beberapa teman media, saksinya beberapa teman media, dilakukanlah Ider Bumi itu. Cuman uniknya kalau biasanya Ider Bumi itu diikuti banyak warga, di belakangnya sebagai pengiring, di depannya barong keliling. Nah, waktu itu enggak. Rombongan itu datang bawa barong sama penabuhnya dengan jarak yang ditata sampai ke titik pusatnya. Kemudian ada polisi datang, kemudian marah-marah karena ini dan sebagainya karena dianggap ya. Saya kebetulan diskusi sama teman, Pak ini kok berani gitu. Saya hanya bilang begini, yang saya tahu ritual kayak Ider Bumi itu dilakukan masyarakat sebagai ikhtiar mereka menghadapi pandemi. Justru kalau mereka dilarang, mereka ketakutan karena mereka nggak ngerti. Bukan nggak ngerti ilmu kedokteran. Itu bagian dari tirakatnya mereka. Iya, paling tidak kalau bahasa saya Kang Bud, itu adalah salah satu upaya untuk membangkitkan dari dalam diri manusianya sendiri. Kira-kira begitu ya. Jadi itu ikhtiar dari mereka. Iya. Maka mereka contohnya aja saya masih nyimpen fotonya, kebetulan saya foto juga. Bahkan karena ada rombongan gini, ada rombongan barong,
ada penabuhnya, ya situ ada, waktu itu saya tanya sama kadesnya, Ya. penduduk enggak boleh keluar. Jadi menyaksikan dari rumah masing-masing begini, satu, sudah mentaati kan. Nah, kemudian apa yang nabuh gamelan itu ya, jarang-jarang, di samping kanan kirinya ada petugas yang pakai Seragam lah. seragam kesehatan. Seragam kesehatan. Artinya, oh mereka masih menghormati. Terus saya tanya, terus ngapain masih diadakan ini? Pak, ini kan ikhtiar kita sejak zaman nenek moyang. Iya, iya. Maka saya nyimpulkan, ritual macam-macam itu kan bagian ikhtiar masyarakat yang harus kita dalam tanda kutip uri-uri sampai sekarang. Iya, iya. Kalau toh itu memang ada aturan baru harus begini, ya silakanlah diterapkan pada mereka, dibilangin aja harus begini, harus begini. Seperti yang Pak Bram sampaikan, kalau terpaksa harus ada kerumunan, paling pembatasan. Iya. Berarti dilarang loh ya. Iya. Ya, contoh beberapa Seblang oleh Sari kemudian dilaksanakan waktu itu, tapi penonton tidak boleh masuk. Betul. Penonton masuk menyebabkan kerumunan. Akhirnya beberapa teman media aja juga diseleksi juga harus dari jauhan. Betul itu. Tapi kan tradisinya tidak berhenti. Betul. Gitu loh. Bentuk tradisi yang sudah Betul. turun-temurun. Justru karena itu dilarang, masyarakat ketakutan karena upaya mereka sejak dulu ikhtiarnya dengan cara-cara itu gitu. Iya. Itulah kearifan lokal. Iya. Jadi nggak bisa pemerintah tiba-tiba nyalakan, wah nggak bisa. Ya kasih aja aturan harus begini, boleh tapi begini. Iya. Gitu. Karena ternyata sejak dulu masyarakat itu ya juga punya ikhtiar sendiri dengan cara tradisi mereka. Betul. Gitu. Saya kira itu, Mas Bin. Betul. Jadi upaya-upaya itu memang sebuah hal yang justru menurut saya kalau bicara soal lahir batinnya lah ya, itu upaya kalau hari ini mungkin membangkitkan imunitas dari dalam diri. Jadi keyakinan bahwa kita tetap harus sehat. Nah itu yang dibangun dengan gambaran ritual. Nah ritualnya sendiri menurut ini jenenge ngobrol ya Kang Bud. Ritualnya sendiri tidak boleh juga ditinggalkan. Ya, Tetapi Pak Bram tadi bilang tetap harus menggunakan protokol kesehatan yang harus itu, sepakat saya. Dan itu penting. Betul. Tapi tidak terus kemudian menutup Iya. ritualnya. Gampangane ngomong jari wong Banyuwangi Kang Bud. Ya jeneng abang tetap kudu di Iya. gelar, mbok ketang sepiring rong piring. Kira-kira begitu ya. Artinya ngomong hajabah di Banyuwangi harus tetap diperingati. Yaitu tadi, meski hanya olah jenang Betul, abang, ya, betul. loro telu piring, misalnya seperti itulah. Saya Kan begitu kira- ya Kang Bud ya? Ya, saya kira seperti itu. Ini hari jadi ini tetap harus diperingati. Cuman karena dalam kondisi pagebluk seperti ini, Ya. dilihatlah saran pemerintah itu apa. Ya, Ya kan? Betul. Kalau bisa dihindari kerumunan, ya sadar kerumunan. ya, Contohnya di beberapa tempat ya, di beberapa ritual yang besar, ya, Seblang yang saya lihat, kemudian Barongi Terbumi ya, dan sebagainya. Di mana lagi di Seblang Bakungan, Iya. tetap dilaksanakan, Iya. tapi dibatasi penonton tidak boleh dekat. betul. Artinya ritualnya nggak bisa dihentikan gitu loh. Dan hari ini sangat mudah bagi masyarakat untuk bisa mengakses dari apa-apa yang menjadi kegiatan pemerintah kabupaten, kota atau di mana daerah untuk bisa memperingati kegiatan-kegiatan seperti itu. Apalagi sekarang sangat mudah dan hampir di pelosok Banyuwangi ini, pelosok kampung sudah ada daring atau mungkin akses internet itu sangat mudah didapatkan. Betul, Sehingga betul. kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang mungkin dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar salah satu kegiatan yang sudah menyesuaikan protokol kesehatan, masyarakat bisa langsung melihat mungkin melalui HP atau mungkin melalui channel Banyuwangi 1 TV kan bisa. Kira-kira begitu ya, Bud ya. Betul. Saya menggarisbawahi apa yang dibilang Pak Bram. Kalau kita terlalu ketakutan, justru imunitas tubuh kita turun. Ya. Ya kan? Satu. Kedua, tradisi tetap harus mengikuti aturan protokol kesehatan. Ya. Kenapa? Boleh ada pandemi, tapi ekonomi kan tidak boleh berhenti. Banyuwangi maju seperti ini juga harus disadari dan diakui. Itu karena industri pariwisatanya. Ya. Saya tadi wawancara dengan beliau, Pak, ke depan bagaimana? Jawaban beliau yang pertama apa? Hasil survei sekarang ini di mana-mana. Ketika nanti pandemi ini selesai, apa yang akan Anda lakukan? Rata-rata jawabnya apa? Saya mau berwisata. Artinya kan banknya harus nangkep itu. Ya. Maka pelan-pelan dengan cara yang tetap mengikuti protokol kesehatan, kita harus tunjukkan. Makanya Pak Bram bilang,
di Banyuwangi nggak boleh terhenti. Ya ritual harus tetap ada, tapi ayo diikuti protokol kesehatan supaya mereka percaya gitu loh bahwa Banyuwangi aman gitu loh. Ya, protokol kesehatan apapun alasannya, tidak hanya di Banyuwangi. Iya. Ini ngomongkan dunia. Betul, Artinya ritual apapun, seyakin apapun, protokol kesehatan tetap harus dipakai. Dan kesehatan, ngomong kesehatan, itu adalah sebuah hal yang paling utama. Betul. Urutan pertama dari sekian ritual-ritual tadi. Kan seperti Iya, itu. betul. Itu yang harus diseimbangkan. Dan masyarakat, ya sampai juga tugas sebagai seorang jurnalis, kita semua harus betul-betul menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 adalah bukan abal-abal, dan ini memang ada. Masyarakat harus tetap bisa memahami hal itu, karena tiap hal, tiap gerak, kesempatan kita tidak bisa kita tidak bisa lengah. Betul. Kira-kira begitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ada sih 1-2 orang yang nantang-nantang dan tidak percaya. Saya tidak sepakat dengan mereka. Ya. Saya percaya virus corona ini ada. Ya, sepakat. Yakin ada. Terus kok ada yang kena, ada yang enggak? Ya karena kemampuan kita melindungi diri. Yang pertama kena itu adalah yang imunitas tubuhnya rendah. Betul. Khususnya orang-orang tua dan anak-anak. Siji. Maka hal pertama kita harus menjaga diri dengan sesuai protokol kesehatan, kemudian meningkatkan jangan bikin susah sudah, nggon semangat, nggon seneng, imunitas naik. Satu. Kedua, apa ya namanya ya? Kedua, berikutnya, saya contohnya begini, kita sudah mengikuti aturan protokol kesehatan, sudah gini. Saya ngomong ini ya, mohon maaf nyindir ya di Sindikat Nasional. Kalau kita sih hidupnya di jalanan, Mas. Ada seorang pejabat negara yang kira-kira RP metu sidik sono pengawale, masih kena COVID kok. Ya. Beberapa menteri kan juga terdeteksi betul, COVID. Betul. Lah iya, artinya dan ada pejabat sekelas bupati yang sekelas menteri sudah apa namanya? Artinya selebihnya setelah kita berupaya dengan berbagai cara melindungi diri, menjaga jarak dan sebagainya, selebihnya ya sudahlah, Allah yang menakdirkan ini, siapa yang dipilih, gitu aja. Ya. Supaya apa kita ngomong begitu? Supaya kita tidak terlalu takut. Kalau terlalu takut nanti imunitas kita turun, kena kita. Percaya sama takdir, tapi kita tetap harus berikhtiar dengan menjaga diri. Saya kira itu. Betul. Ya, luar biasa obrolan kita Kang Bud ya. Tapi jangan berhenti dulu Kang Bud, karena masih ada banyak hal yang mesti harus digali terkait dengan tema kali ini, yaitu harjaba di tengah pandemi. Tadi ada banyak hal yang sudah disampaikan oleh Kang Buti dan konek kita kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Banyuwangi, Pak Bram, bahwa harjaba di Banyuwangi di tengah pandemi ini banyak hal yang mesti harus disesuaikan. Hal yang paling utama adalah protokol kesehatan, dan itu semua atau seluruh masyarakat harus mematuhi, karena itu hal yang penting dan ini untuk kepentingan kita semua. Kita lanjutkan nanti ya Kang Bud ya. Boleh. Kayaknya nyaman ini. Tambah malam tambah wah gayeng ini. Siap. Baik. Nanti kita sambung lagi setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Banyuwangi 1 TV, semakin malam semakin gayeng. Kita masuk di sesi ketiga, ngobrol sama budayawan, sama jurnalis, tidak ada habisnya. Apalagi tema kali ini adalah tema yang luar biasa, tidak hanya dibahas oleh masyarakat di Banyuwangi, namun juga seluruh dunia, yaitu kegiatan di tengah pandemi. Nah, kebetulan di Banyuwangi adalah memperingati Hari Jadi Banyuwangi yang ke-249. Sehingga kita juga harus menyampaikan, kita harus memahami bagaimana penyelenggaraan daripada ulang tahun atau siapapun tetap bisa disesuaikan dengan protokol kesehatan yang harus dipatuhi secara menyeluruh, secara umum, dan itu harus ada di setiap kegiatan apapun, sekecil apapun, apalagi bicara soal masyarakat banyak. Di indoor maupun outdoor harus tetap melalui protokol kesehatan, dan semua pihak apalagi birokrasi pemerintahan harus terus memberikan edukasi penyampaian, jangan ada henti-hentinya untuk menyampaikan bahwa protokol kesehatan harus tetap ditegakkan
dan disampaikan kepada masyarakat luas untuk kepentingan kita semua. Kan begitu Kang Bud ya? Betul. Iya. Betul. Nah, tadi saya melihat sebelum kita masuk sesi ketiga Kang Bud, ada pemimpin Banyuwangi, Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas yang sudah membawa nama Banyuwangi tadi itu ya, di tampilannya menang apa itu. Dan ada Pak Bram juga di kancah nasional, apa internasional kalau tidak salah itu. Menang iya, apa itu Kang Bud? Itu pada zamannya Menteri Pariwisata itu masih Pak Arief Yahya. Banyuwangi mewakili Indonesia ke tingkat internasional dan menang. Kalau nggak salah itu di Brasil. Kalau Jadi nggak salah. Indonesia membawa Kabupaten Banyuwangi seperti itu Banyuwangi ya. yang Jadi diminta salah satu mewakili contoh Indonesia. wisata, pariwisata. Betul. Mulai itulah Banyuwangi dilirik gitu loh. Wah, luar biasa. Makanya PR kita Banyuwangi menjaga itu. Masyarakat, bukan saja pemerintahan, masyarakatnya juga gitu loh. Ya. Bagaimana mereka datang ke sini tidak takut, saya kira gitu. Saya kira itu kalau nyangkut tadi. Jadi masyarakat Banyuwangi harus bangga ya dengan Harus. prestasi yang sudah Betul. diraih selama ini di era Pak Bupati Abdullah Aswar Betul. Anas dan Pak Bram tadi sebagai salah satu kepala dinas Betul. yang sudah membawa nama Kabupaten Banyuwangi Betul. di kancah internasional. Wah, luar biasa. Hari ini Banyuwangi kembali lagi nih Kang Bud, ulang tahun dan di tengah pandemi, paling tidak mengobati masyarakat ini, menyampaikan kepada masyarakat ini juga harus elok, harus tetap fokus melakukan atau memprioritaskan soal protokol kesehatan. Saya kalau ngomong protokol kesehatan ini, tadi benar yang disampaikan oleh Kang Budi bahwa ya kalau ngomong kematian sebetulnya kan ya tetap Tuhan yang Maha Esa, pemilik alam raya ini. Tetapi kalau tidak gegabah, ya sama saja kita bunuh diri. Kita hidup bermasyarakat terhadap banyak orang, pemerintah mewakili dan paham soal ini sakit, ini tidak, dengan materi yang dikumpulkan oleh tim medis bahwa protokol kesehatan harus tetap diutamakan. Ada banyak contoh di beberapa hari kemarin, bahkan tadi ini ada banyak saudara tidak melihat dari tua muda, bahkan para birokrasi, politikus Nggak milih orang. Iya. Ya, ini penting disampaikan dan masyarakat harus memahami. Kegiatan tetap harus dilakukan, tetapi utamakan protokol kesehatan. Kami tidak mewakili siapa-siapa, tapi ini penting sekali lagi disampaikan. Kira-kira begitu Kang Bud ya. Betul. Balik lagi ke tema Kang Bud. Ketika bicara sebuah budaya, tradisi yang digelar di Banyuwangi, dari dulu sebetulnya para leluhur kita ya Kang Bud, orang-orang dulu dari mbah, nang, kakek kita sebetulnya sudah mengantisipasi dan memberikan kalau dulu itu saya diceritain sama orang tua, di depan rumah ada gentong, terus kemudian dulu di musim virus itu ada apalah seperti itu. Mungkin bisa diceritakan Kang Bud, mungkin sudah baca buku-buku sejarah atau tradisi budaya di Banyuwangi, Kang Bud, silakan. Iya. Begini ya, dulu nenek moyang kita itu ngajari atau nitipkan pesan itu tidak secara vulgar. Ya. Iru ojo ngalor, engkau tibok, enggak begitu. Iya. Tapi pakai simbol-simbol. Nah, maka generasi sekarang ini yang harus cerdas-cerdas menangkap simbol itu apa? Contoh sederhana begini ya, saya ingat rumah saya di desa, ya, dulu orang misalkan dari sawah atau habis kerja sebelum masuk rumah, ya, itu di depan rumah biasa orang desaan itu ada gentong air ngambil cuci, Iya. cuci tangan harus bersih. Betul. Nyampe rumah sebelum megang anaknya, megang istrinya, megang apanya, ke dapur dulu. Waktu itu kan ada tumang gitu ya, katanya orang Banyuwangi bengahan. Tangannya diginikan ke asap itu. Ada apa? Jangan-jangan itu menghilangkan virus-virus yang cekat dari luar. Itu kan kearifan lokal.
Yang sekarang ini sebetulnya tidak dikenal lagi sama masyarakat. Artinya itu juga upaya sudah sejak dulu nenek moyang kita sudah ngajari, sudah pernah terjadi. Sudah menggunakan protokol kesehatannya. Cuman kita yang tidak nangkep. Satu. Kalau sekarang kan pakai sabun seperti Betul. itu. Dulu malah justru dihangatkan gitu ya. Betul. Jadi tiap kali orang zaman dulu dari luar rumah kemudian masuk rumah itu tidak boleh terus kemudian menyentuh siapapun di dalam rumah ya. Nggak langsung ke kamar, ke dapur dulu. Atau ke kamar atau ke dapur dulu. Dia masuk membersihkan tangan dulu ke gentong yang disediakan di depan atau di belakang rumah, terus kemudian tangannya ditaruh di bengahan ya. Apa Kang Bud? Ya di dapur itu kan ada tempat masak kalau di Banyuwangi mungkin ada apa itu ya bengahan lah. Apa namaannya apa Kang Bud? Tumpu ya, semacam tumpu lah. Tungku. Nah, gitu. Saya kira kearifan-kearifan lokal seperti itu, apa yang dilakukan nenek moyang kita, itu mesti punya tujuan kan? Ya. Satu. Kemudian sekarang agak ke modern. Sekarang kan makanan macam-macam. Orang anak-anak muda kan seneng junk food sih, makanan yang praktis gampang dimakan. Iya, yang instan-instan itu. Yang instan-instan itu. Itu Ya, pengaruhnya maaf, gimana? Ya, kita enggak, iya. Bagus, ya baguslah sesuai perkembangan. Tapi coba nenek moyang kita dulu. Nasi aja kalau enggak dingin enggak dimakan. Nah, sekarang malah diinget. Iya. Terbalik kan? Iya. Maka kalau orang dulu untune awet. Ya. Iya. Apa yang cepat dipangan? Kalau makan panas, anget padahal. Ada tujuannya kan? Iya. Bek saiki panas dilek. Betul. Contohnya seperti itu. Iya. Terus secara berkala mereka bikin ramuan, jahe, dibebek dari banyu. Itu kan ada keperluan. Jadi minuman juga harus yang herbal, gitu. harus yang banyak ramuan. Padahal itu ada mengandung apa? Contohnya orang makan sirih lah. Oh iya, ngomong minuman ramuan herbal ini saya kok kelingan tadi itu. Mana? Ini Kang Bud. Waduh ini sip. Ini. Sip. Wah. Luar biasa. Ini namanya wedang apa ini? Wedang kuwuh. Ini kan juga bagian daripada minuman dulu ini Kang Bud ya. Betul, minuman kesehatan ini zaman dulu. Sebelum ada obat-obat yang beli ke apotek, orang-orang pakai ini. Iya. Tanya-tanya nenek-nenek kita dulu sehat-sehat. Coba tanya orang yang sering nginang, mbah-mbah kita tanya pernah sakit gigi enggak? Iya. Itu fakta loh, fakta kesehatan. Bek virusnya masa kober nemplek mong. Kena dubang mati weh. Contoh itu kan kesehatan itu. Ya kan? Meskipun secara kayak ini warnanya enggak karuan. Itu kearifan lokal. Ya seperti ini. Ya, mohon maaf ya, tak umbi. Iya. Nah ini memang penting ya, Bu. Jadi ini bagian daripada upaya untuk menjaga kesehatan ya, Bu. Ini di dalamnya kan banyak ramuan herbal betul. Yang memang dari bahan-bahan yang menjaga tidak ada efek samping. Ya, betul. Bah, ini apa saja isinya ya Kang Bud ya? Wah, ini perlu ditanya ini apa? Ini perlu. Ya minuman-minuman gini kan sehat. Wedang kowe ini jahe terus apa lagi nih? Ada rumput ini kayaknya. Jangan-jangan ini empolnya kelopo itu nanti masuk ini. Ini kan ini penting sehat dan panas ini lagi. Betul. Bukan iklan kan ini Kang Bud. Wah, seger. Nah, ini kan bentuk kearifan lokal. Sekarang ini malah yang sekarang di zaman modern yang dicari ini. Mohon maaf ya, kita bukan nyimpang ya, sedikit ini. Dulu orang itu kalau masaknya jangan kelor dianggap yang duwe pecis. Nah, padahal sampean tahu sekarang harganya kelor berapa? Wes, gak usah cerita saya. Iya. Daunnya kelor itu dijadikan bubuk, regone sudah tidak terjangkau. Nongke ini dibuang, najis ada wong-wong kau. Ya, sampean ke Kemiren ada satu orang yang tidak saya sebut, roh kelentang. Kelentang, anunya kelor itu ya? Iya, wae kelentang. Itu kalau dibuka ada isinya. Ya, isinya itu dijemur. Ternyata itu bisa untuk obat juga. Masya Allah. Lingkungan kita, sekitar kita, alam kita sudah ngajarkan sebelumnya. Kita aja yang tidak mau tahu. Nggak mau belajar. Itu juga kearifan lokal saya pikir yang harus anak-anak kita, adik-adik kita, generasi berikutnya pelajarono iku nduk. Kenapa kelor itu sekarang mahal? Ya. Ojo pelane jangan kelor dianggap ente pecis. Justru sekarang kelor dicari. Ternyata apa kelor? Daun ajaib sebutannya. Nah, Banyuwangi kan nggak angel kelor.
Betul. Nah, contohnya itu seperti ini, minuman-minuman ini. Mereka nggak Itu hanya satu tanaman ya, yang Baru punya satu khasiat tanaman. yang luar biasa dan harganya Betul. mahal sebetulnya di luar Betul. negeri ya, bagi masyarakat yang paham soal kesehatan ya, Kang Oke, Budi ya. jadi secara umum, kalau saya boleh ngomong, bukan kelemahan ya, itulah kelengahan dari generasi anak-anak saya ke bawah. Karena sudah dimanjakan oleh kemajuan, mereka praktis saja maunya. Makan junk food, sing wis gorengan-gorengan toko-toko. Dianggap praktis, wareg. Iya, Padahal belum tentu nggak bahaya. iya, iya. Ya, gitu ya contohnya. Iya, betul. Terus akhirnya mereka lengah. Kepingin apa cepet. Ya hak mereka lah sudah ngikuti perkembangan. Tapi jangan lupa sama kearifan lokal. Seperti ini kan kearifan lokal. Betul. Belajar iki ono apa lek ngombe jahe itu kenapa? Tugas mereka lah. Kalau kita makan saya sering makan sirih, tak cuci bersih, tak makan klek itu. Ini bisa mengurangi kuman-kuman berbahaya, kuman yang merugikan. Tapi nggak boleh sering-sering gitu. Nah, Iya. sampai seperti itu, saya ya Allah, bener. Akhirnya saya berani makan sirih sekarang. Saya seminggu 2-3 kali makan sirih. Ya memang pedes. Karena itu ngandung unsur-unsur yang bisa membuat kita sehat. Untuk kesehatan juga. Itu kearifan lokal yang sekarang banyak diketahui oleh anak-anak sekarang. Kembalilah itu, balik ke pandemi. Selain kita harus taat sama protokol kesehatan yang sudah disarankan pemerintah, selain kita sadar bahwa kita harus melindungi diri, Ya. sambil belajar. Karena ternyata dulu yang namanya pandemi itu ada sebutannya pagebluk. Terus gimana kok masih ada manusia sekarang? Ya mereka berikhtiar dengan cara mereka. Ya kan, minum ramuan-ramuan tradisional, datang dari luar mungkin template virus kemudian tidak langsung megang cucunya, dipanggang dulu kakinya dan sebagainya. Ya, itu kan upaya itu gitu. Mereka nggak kenal sudah. Ya. Yang sudah disederhanakan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, Kang Budi ya. Betul. Menggunakan masker. Betul. Terus kemudian pakai Hand sanitizer. Itu terus kemudian jaga jarak, kira-kira begitu. Dan itu juga penting dan harus dipahami. Selain itu makanya mereka harus belajar lagi kearifan lokal. Apa sih yang dulu pernah dilakukan oleh nenek moyang kita? Karena dulu juga ternyata ada pagebluk gitu loh. Iya. Pelajari mereka supaya satu, mereka paham bahwa alam ini sudah menyediakan semuanya. Kita aja yang buta. Contohnya kelor tadi itu. Iya. Sekarang malah mahal, dikejar di Amerika. Kalau Anda bisa produksi itu, dibeli semua sama Amerika. Karena tahu bagaimana hebatnya khasiat daun kelor. Tapi kita tidak ngerti kan. Iya. Bek dibuangin dong, ini kelor gue turus ya. Iya kan, nggak ngerti kita. Betul. Jadi kalau misalkan ngomong bahan-bahan di sumber daya alam di Banyuwangi, bukan dia Banyuwangi, ngomong Jawa, Indonesia lah. Betul. Sebetulnya banyak. Dan itu masyarakat mungkin katanya Kang Budi tadi itu ya lengah. Iya. Bukan tidak paham tapi lengah dan tidak belajar soal kesehatan seperti itu. Betul. Lebih banyak instan padahal itu ya justru akan membuat kita itu gampang dan mudah diserang oleh virus. Betul. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini. Kira-kira begitu. Iya, betul gitu. Harjaba di tengah pandemi, ada lagi yang mungkin dibahas Kang Bud? Ada. Kalau saya sih, saya sebagai bagian dari masyarakat Banyuwangi, Ya. saya sebagai orang yang suka nulis, saya orang yang punya hobi moto, Oke, harapan. tontonan seperti itu sangat berharap. Ya. Ketika ada pandemi seperti ini, terus dihilangkan, janganlah, kasihan masyarakat sudah jenuh di dalam rumah. Karena setahun ini, kebijakan setahun ini, semua mulai Januari Ya. semua kegiatan Banyuwangi Festival dipotong. Iya, kita sadar. Tapi ketika ini kita sudah tahu, ayolah diselenggarakan sesuai dengan apa yang Pak Bram sampaikan. Jaga jarak, Betul. perkuat diri Anda sebelum turun, tapi jangan dimatikan. Tapi kalau dibatasi, saya setuju. Kalau memang sangat tidak memungkinkan, ya pakai virtual aja lah. Kemarin kan banyak festival karya tari, virtual, banyak yang nonton tetap. Iya, betul. Ada banyak hal yang bisa dilakukan. Nah, lakukan saja, nggak masalah. Yang penting termasuk ini Harjaba ini adalah hari lahirnya Banyuwangi. Masyarakat punya hak, bisa diperingati dengan cara masing-masing. Ya, tapi ya jangan diabaikan. Karena saya hakul yakin, meskipun ada yang nganggap ini konspirasi macam-macam, wallahu alam lah. Tapi saya yakin yang namanya corona ini ada dan siapapun bisa kena. Itu enggak milih orang. Maka kita harus bijak menjaga diri sendiri dan keluarga, itu yang paling penting. Nah, terus gimana Harjaba?
Ya udah bisa ono, Pak. Sekaken Pak wis sepi, Pak. Ngombrok nang pawon tok ngomong sekaken gitu. Tetap ada tapi ya itu Iya, diperingati. tetap mengutamakan Harus, protokol ya, kesehatan. harus, saya setuju itu. Sekecil apapun Betul. yang namanya sebuah tradisi budaya atau ritual itu tetap harus mungkin digelar. Betul, Harapan betul. masyarakat begitu ya Kang Betul, Bud ya. betul. Dan jenengan mewakili masyarakat di Banyuwangi mungkin. Dan bahasa saya tadi itu atau bahasa usingnya ya mbuh ketang gawe jenang abang rong piring telung piring kudu Betul. tetap ono. Ataupun siapapun masyarakat di Banyuwangi terutama mau melakukan gelaran apapun silahkan lari sepanjang lebar di luar sana, ning tetap harus bisa menjaga Betul. antara pribadinya yang lari itu dengan yang lain. Karena siapapun tidak tahu mana yang punya penyakit, mana yang terserang penyakit. Betul. Nah, Mana yang rentan, mana yang kuat. Betul. Nah, itu protokol kesehatan itu yang harus diutamakan oleh siapapun. Betul, seperti itu. Saya sadar seperti itu. Saya kira itu aja kalau ngomong Harjaba, dan yang saya dengar Harjaba tetap ada. Tadi sudah dimulai. Iya, Kemarin ada tumpengan kalau nggak salah di Pendopo dan sebagainya. Artinya Iya. tetap ada. betul. Itu juga ketika Bagian ritual dan apa yang biasa dilakukan masyarakat tetap dilaksanakan, masyarakat semakin yakin, itu juga nambah imun. ya. Jadi itu. Terus Pak, pesen paling penting. Kalau nggak penting nggak usah dulu berita-berita yang nyangkut kematian corona. Itu malah menakutkan makin mudun. Ya sudahlah biar yakin Allah sama Allah. Tapi ya tetap jogo loh, ada yakin begitu kemudian Anda sembrono jangan. Gitu, ikhtiar tetap ada, yakini tapi supaya apa? Imun kita tetap, ya kita tetap kerja seperti apa adanya. Gitu loh. Saya kira itu hal yang bijak dari pemerintah. Baik. Oke, terima kasih Kang Bud waktunya. Sama-sama, Dan Kang Bin. mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga kesehatan masing-masing ya Kang Bud. Amin. Dan di hari jadi Banyuwangi ini pemirsa Banyuwangi 1 TV mudah-mudahan menjadi sebuah daerah Banyuwangi ini menjadi daerah yang tetap memiliki prestasi meski tidak digelar seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sebuah potensi yang dimiliki Banyuwangi tetap mengena menjadi roh. Karena memang di tengah pandemi ini banyak hal yang mesti harus kita sesuaikan, kita seimbangkan seiring dengan semua niatan baik, semua upaya baik. Dan mudah-mudahan Banyuwangi tetap jaya di ulang tahunnya yang ke-249. Mudah-mudahan tidak hanya daerahnya yang makmur ini, tapi masyarakatnya di seluruh pelosok di Banyuwangi tetap sehat, tetap lancar semua usaha dan upayanya, kira-kira begitu. Dan mohon maaf dengan segala kekurangannya, saya Bintoro Jalu di acara Ngobrol Belengi ini mudah-mudahan tetap menjadi acara yang bermanfaat, beredukasi. Dengan segala kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi dalam acara yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.